Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pemirsa Rasyad TV rahimani wa rahimakumullah, dan juga para ikhwah sekalian yang mengikuti kajian kita pada pagi hari ini, baik di YouTube, Instagram, atau di platform yang lainnya. Ya ahlan wa sahlan bikum wa marhaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup nafas, untuk bisa menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Dan kita pun juga masih diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk dapat terus belajar menuntut ilmu. Di antaranya kita bisa turut mengikuti kajian kita pada pagi hari ini ya, meskipun tidak secara tatap muka langsung. Dan ini juga nikmat dari Allah. Allah izinkan kita untuk bisa terus saling berinteraksi, bersuah, dan belajar bersama ya dengan adanya perkembangan teknologi ini. Baik, pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan Allah, kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita membahas Tarbiyatul Aulad ala Minhajin Nubuwah, karya dari Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah taala. Dan di sini kita sudah masuk ke bab ya tentang hak-hak anak, yaitu kewajiban untuk mendidik mereka di atas ibadah. Di pertemuan yang lalu ya, dua pekan yang lalu kalau tidak salah, kita sudah membahas tentang ya konsep mengajarkan ibadah kepada anak. Kemudian yang terakhir di pertemuan di pekan kemarin kita sudah membahas tentang mendidik anak berpuasa. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang mendidik anak tentang sholat ya, berkaitan dengan sholat. Nah, Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu taala, beliau menerangkan bahwasanya di antara ibadah agung yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita dan kita perintahkan mereka untuk mengerjakannya adalah salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman membawakan ucapan seorang hamba yang soleh, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau abadikan doanya, doa yang indah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa khaliluhu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan salat, mengerjakan salat. Maka terimalah permintaan kami ini, wahai Rabb kami. Ya. Ini adalah doa yang indah. Nanti kita akan jelaskan ya tentang bagaimana pijakan-pijakan di dalam mengajarkan anak untuk sholat ya. Namun kita baca dulu penjelasan Syekh. Kemudian kata Syekh, hendaknya kalian bertakwa wahai orang tua terhadap anak-anak kalian. Ajarkanlah mereka sholat sebagaimana sholatnya Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan perintahkanlah mereka untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, muru auladakum bisolati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat di usia 7 tahun, pukul jika enggak salat di usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dari tempat-tempat tidur mereka. Ya, kata Syekh, hendaknya kalian memerintahkan keluarga kalian untuk salat dan bersabarlah dengan kesabaran yang teguh hati
dengan keteguhan hati di dalam mengerjakannya. Maksudnya, hendaknya kalian bersabar di dalam mengerjakan sholat. Ya, bukan terhadap keluarga saat memberi perintah dan larangan. Ya, inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu bagi orang yang memiliki tanggung jawab memelihara keluarga sesuai dengan apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjaga anaknya di dalam urusan salatnya, puasanya, ya ibadahnya, juga di dalam urusan ya karunia berupa indera-indera mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka dan lisan mereka. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan salat itu sebagai pembeda antara iman dengan kufur, antara Islam dengan kafir. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Yang membedakan, yang memisahkan kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang salat, bagaimana cara kita mendidik anak kita untuk salat? Maka sebenarnya ya, jika kita berpijak kepada konsep hikmah yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW itu sudah menjelaskan dalam isyarat hadisnya, dan ini hadis yang sangat istimewa. Ya, banyak sekali faidah yang bisa kita petik sebagaimana tadi dinukilkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah, yaitu muru auladakum bisalah wa hum abna'us sab'in, atau ya muru auladakum bisalah disab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika mereka sudah usia 7 tahun. Jadi dari sini kita ngambil pelajaran bahwa Nabi SAW memerintahkan salat ya kepada anak-anak kita itu melalui perantaraan kita, ya, orang tua, ya. Nah, di sini ada sebuah kaidah yang istimewa yang diterangkan oleh para ulama secara asal, ya, bahwasanya al-aslu fil amri yufidul wujub. Hukum asal di dalam perintah itu membuahkan hukum wajib, ya. Jadi asal di dalam perintah itu hukumnya wajib. Ya. Artinya ketika datang di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam perintah, maka itu hukum asalnya wajib. Berarti harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan berdosa, kecuali apabila ada dalil yang lain yang memalingkan dari kewajibannya. Jadi hukum asal perintah wajib. Di sini Nabi SAW memberikan perintah, muru auladakum. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian bisalah, untuk sholat. Berarti memerintahkan anak-anak sholat itu wajib. Nah, namun hadis ini istimewa. Karena Nabi SAW tidak langsung memberikan perintah kepada anak, tapi melalui perantaraan siapa? Kita. Karena Nabi mengatakan, muru auladakum, anak-anak kalian. Jadi objeknya adalah anak-anak kita. Ya. Nah, jadi di sini Nabi SAW itu menerangkan bahwasanya ada perintah bagi anak-anak, tapi tidak langsung ditujukan kepada mereka. Tapi melalui perantaraan. Siapa perantaranya? Yaitu orang tua. Karena siapa yang punya anak? Orang tua. Ketika dikatakan, perintahkan anak-anak kalian, maka yang dimaksud dengan anak-anak kalian di sini adalah ya anak-anak kita sebagai orang tua. Jadi ada kaidah, al-amru bil amri bi syai'i laisa amran bihi. Ya, kaidahnya adalah al-amru bil amri bi syai' laisa amran bihi. Perintah untuk memerintahkan sesuatu itu sebenarnya bukanlah perintah itu sendiri. Maksudnya, Nabi memberikan perintah sholat. Ya. Kemudian, yang menjadi objek perintah ini adalah anak-anak. Tapi Nabi tidak langsung memberikan perintah kepada mereka. Nabi memberikan perintahnya melalui perantaraan orang tua. Jadi orang tua lah yang berkewajiban untuk memberikan perintah kepada anak-anak untuk sholat. Ya. Nah, karena itu dari kaidah ini para ulama menerangkan, ya, maka la yaqtadil wujub 'ala as-sabi, ya, la yaqtadi wujubus shalah 'ala as-sabi. Karena itu makanya anak-anak itu masih belum wajib untuk salat. Itu masih belum wajib bagi mereka.
Nah, jadi dari sini ya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita bisa perhatikan ya. Perintah ini datang dengan adanya wasitoh, perantara. Perantaranya adalah kita orang tua. Jadi, kalau datang perintah kan hukumnya wajib. Nah, tapi perintah ini ya ketika objeknya adalah anak-anak, tapi melalui perantaraan kita, maka sholat itu artinya belum wajib bagi mereka. Tapi karena kita yang diseru untuk memerintahkan anak-anak kita sholat, maka kita wajib untuk mengajak dan mengajari dan memerintahkan mereka sholat. Itu maksudnya. Dengan kata lain, ya, anak-anak kita belum wajib untuk sholat, tapi kita harus wajib untuk memerintahkan mereka sholat. Apabila kita tidak memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, maka kita berdosa. Ya, namun apabila anak-anak kita belum melaksanakan sholat, mereka tidak berdosa. Jadi apabila mereka tidak sholat, mereka tidak berdosa. Namun orang tua bisa berdosa apabila orang tua tidak memerintahkan anak yang belum sholat. Namun ketika sudah diperintahkan tapi anak belum sholat, tidak pula sholat, maka saat itu orang tua tetap harus bersabar, mengajak, mendidik dengan cara yang baik. Karena itu masih belum wajib bagi mereka. Yang penting adalah kita sudah memerintahkan mereka sholat. Nah, karena itu di sini para ulama itu berbeda pendapat tentang perintah untuk sholat di sini. Ya, jadi para ulama di sini masih belum. Astagfirullahaladzim, ini ada yang jatuh. Nah, jadi di sini para ulama masih belum. Maksud saya, para ulama punya perbedaan pendapat tentang sholat. Yang pertama, mereka berpendapat perintah sholat di sini adalah as-shalah al-mutlaqah. Artinya bi amrihim wa ta'widihim faqat, yaitu memerintahkan dan membiasakan anak-anak untuk sholat saja. Jadi cuma sekedar itu. Itu yang dimaksud dengan as-shalah al-mutlaqah. Sebagian ulama berpendapat ini yang lebih kuat adalah mutlaqas shalah. Perintah di sini adalah perintah untuk mutlaqas shalah. Artinya adalah perintah bijami'i lawazimiha wa muqtadhatiyatiha. Yaitu memerintahkan anak untuk sholat dengan berbagai macam lawazimnya. Ya. Dengan hal-hal yang bisa menjadikan sholatnya itu sah, sholatnya itu baik, benar, dan sempurna. Itu yang dimaksud dengan perintah sholat di sini. Karena itu, apabila sholat itu tidak sah, kecuali dengan menutup aurat, maka kita harus mengajarkan anak-anak kita tentang aurat, batasan aurat, dan memerintahkan dan mengajari mereka untuk menutupi auratnya. Dan mulai di usia itu hendaknya mereka sudah dibiasakan untuk tidak lagi membuka auratnya. Udah dibiasakan anak-anak perempuan untuk berhijab, ya, tapi belum dipaksa, ya. Kemudian juga sholat tidak sah apabila tidak toharoh, tidak berwudu. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang masalah toharoh, masalah kebersihan, masalah kesucian, diantaranya wudu, dan juga diantaranya bab tentang hadas dan najis kita ajarkan, ya, agar mereka sudah mulai memahami. Karena sholat gak akan sah apabila mereka tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, dan juga harus diajarkan tentang kebersihan dan diajarkan tentang cara membersihkan najis. Salat juga tidak sah apabila salat itu ya keluar dari waktunya atau di luar dari waktunya. Berarti kita harus ajarkan ini waktu-waktu salat. Dan kita ajarkan tentang ya pentingnya waktu, urgensi waktu bagi anak-anak kita. Dan ini adalah juga bagian pembelajaran dari kedisiplinan. Ya. Tanzimul waqt. Kemudian salat tidak sah apabila tidak menghadap kiblat. Maka kita ajarkan kiblatnya kaum muslimin. Ya, itu adalah Baitul Haram, Ka'bah. Kita terangkan tentang keutamaan Ka'bah, kita terangkan tentang sejarahnya, dan seterusnya, agar mereka tahu Ka'bahnya kaum muslimin, keistimewaannya, termasuk syiarnya, agama Allah, dan seterusnya. Agar mereka juga cinta dengan syiar-syiar Allah. Ya. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Ya. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebenarnya konsep mendasar yang harus kita bangun adalah kenapa kita harus sholat. Itu yang pertama. Limada? Why?
Kenapa sih kita harus sholat? Anak-anak kita juga mungkin akan bertanya, Umi, kenapa Umi sholat? Kenapa aku harus sholat? Abi, kenapa kok harus sholat? Dan banyak mungkin di antara kita yang menjawab, ya karena Allah yang perintahkan, nak. Kalau nggak sholat, kita berdosa, nak. Sholat itu perintah Allah. Kalau nggak sholat, kita bisa dimasukkan neraka. Kita bisa diadab oleh Allah. Ini bukan jawaban yang salah. Ya, bukan jawaban yang salah. Tapi jawaban yang sebenarnya kurang adequate, ya, artinya kurang memadai. Dan juga apabila disampaikan di usia dini, itu juga jawaban yang kurang hikmah. Ya, kenapa? Karena tujuan kita mendidik anak-anak usia dini, terutama berkaitan dengan ibadah, agar mereka menyenangi ibadah, mencintai ibadah. Kalau pendekatan kita adalah dengan menjelaskan ini adalah kewajiban, kamu harus, kamu mesti, ya, itu biasanya akan cenderung mereka melakukannya dengan keterpaksaan. Oh, karena aku diharuskan, karena ini mesti. Kalau nggak lakukan, aku nanti dihukum, aku diazab. Ya, nah ini sebenarnya fase kita menumbuhkan hal ini adalah ketika mereka sudah 10 tahun ke atas. Dengan isyarat hadis Nabi tadi, wadribuhum alaiha li ashrin. Pukullah mereka kalau nggak sholat di usia 10 tahun. Berarti kita udah boleh masuk ke ancaman-ancaman. Tapi di usia di bawah 7 tahun, itu usia kita membangun pondasi. Makanya Nabi ketika memerintahkan kita orang tua untuk mengajak anak kita sholat di usia 7 tahun, memerintahkan anak kita sholat di usia 7 tahun, berarti di bawah 7 tahun, itu adalah usia untuk membangun pondasi agar mereka senang dengan sholat. Mereka mencintai sholat. Mereka suka dengan sholat. Mereka terpesona dengan sholat. Kita diberikan waktu 7 tahun untuk membangun pondasi ini. Karena apabila pondasi ini terbangun, maka kita nggak akan kesulitan dengan izin Allah untuk mengajak mereka sholat di usia 7 tahun. Karena akan muncul mubadarah, inisiatif. Karena mereka senang dengan sholat. Karenanya konsep limadha nusolli, kenapa kita sholat, itu harus sudah dibangun dari semenjak kecilnya anak kita. Dan ini juga harus diawali dengan kesadaran kita sebagai hamba Allah, sekaligus orang tua yang diberikan amanat oleh Allah untuk mendidik anak kita agar anak kita persiapkan mereka menjadi hamba Allah. Ya. Kenapa kita sholat? Yaitu setidaknya ada 5 alasan di antara alasan-alasan lainnya. Yang pertama ini adalah untuk membangun mindset kita, ya. Kenapa sih kita harus sholat? Karena sholat itu adalah wujud kesadaran kita sebagai hamba akan tujuan kita hidup di muka bumi ini, yaitu beribadah. Jadi Allah menciptakan kita. Allah ciptakan kita karena ada tujuannya. Kita tidaklah mungkin diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada maksud dan tujuan. Tujuan kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah adalah salat. Sehingga salat itu adalah wujud kesadaran diri kita. Kita sadar diri ini. Kita makhluk, kita diciptakan, kita milik Allah, di bawah kekuasaan Allah, Allah mengatur semua urusan kita, Allah maha baik, Allah berikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, dan Allah berikan kita kemampuan-kemampuan dan kudrah, agar kita bisa menjalankan kehidupan kita di bumi dengan sebaik-baiknya, dan tujuan kita ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya. Sehingga salat itu adalah wujud kesadaran diri saya akan tujuan saya berada di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah. Nah, demikian pula kita ajarkan kepada anak kita. Umi, Abi, kenapa kita harus salat? Kenapa kita harus salat, nak? Karena kita adalah hamba Allah. Kita adalah makhluk Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Allah mengadakan kamu, nak, menciptakan kamu. Tadinya kamu tidak ada, menjadi ada. Sebelumnya juga sama. Abi sebelumnya, Umi sebelumnya nggak ada. Kemudian Allah yang mengadakan kita. Allah ciptakan kita. Tadinya kita tidak ada, menjadi ada. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Dan Allah maha baik, nak. Allah bukan saja memberikan kita nikmat kehidupan, tapi juga Allah memberikan kita nikmatul imdad. Ya, nikmat berbagai macam potensi. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita wajah, Allah berikan kita mulut, tangan, kaki, badan, semuanya. Itu Allah berikan. Sehingga
Kita diciptakan Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk dan rupa yang paling istimewa. Dan kesemua yang Allah berikan ini tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa mendekat kepada Allah. Karena tujuan kita beribadah agar kita mendekat kepada Allah. Nak. Kamu kepingin nggak dekat sama Allah? Allah berikan caranya, makanya ibadah itu at-taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Di antaranya dengan cara sholat. Sholat itu merupakan wujud kesadaran kita, ya. Kita sadar diri sebagai hamba, kita beribadah di antaranya dengan sholat. Kemudian yang kedua, kenapa kita sholat? Karena sholat merupakan wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana nikmat Allah itu apabila kita berusaha menghitungnya, kita nggak akan sanggup. Karena begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak karunia Allah yang Allah berikan kepada kita hamba. Karenanya, kita harus tahu diri. Ketika kita diberi sesuatu, kita harus berterima kasih. Kita harus mengapresiasi. Makanya di antara pondasi mendidik anak usia dini adalah mengajarkan mereka syukur. Terutama syukur kepada Allah. Kemudian syukur kepada orang tuanya. Pondasinya adalah syukur. Ya. Dan sholat itu wujud rasa syukur kita. Ya Allah, nak, kamu diberikan Allah berbagai macam nikmat. Allah berikan kamu tangan, dengan tangan kamu bisa melakukan ini dan itu. Allah berikan kamu kaki, dengan kaki kamu bisa berjalan, bisa melompat, bisa melangkah. Allah berikan kamu mata, dengan mata kamu bisa melihat, kamu bisa membedakan warna, kamu bisa membedakan bentuk, kamu bisa melihat ini dan itu, ya. Allah berikan kamu telinga, Allah berikan kamu mulut, Allah berikan kamu ini dan itu. Allah semua yang berikan itu kamu semua. Dan selain itu Allah juga berikan kamu rumah, Allah berikan kamu makanan, Allah berikan kamu pakaian, itu semua Allah yang berikan. Rezeki dari Allah. Nah, dan Allah Maha baik, nak. Dari usia kita dalam satu hari 24 jam, ya, kita hanya diperintahkan sholat 5 waktu. Ya, padahal, nak, kalau kita misalnya beribadah kepada Allah setiap detik dari waktu kita selama 24 jam, selama usia kita, Allah berikan kita usia 100 tahun, kemudian kita beribadah kepada Allah, kita gunakan waktu kita itu untuk beribadah kepada Allah, itu nggak akan bisa membalas kebaikan Allah. Nggak akan bisa membalas apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak akan bisa. Ya, lagian Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh sebenarnya sama ibadah kita. Kita sholat, Allah nggak butuh sama sholat kita. Tapi kita yang butuh untuk sholat. Kita yang butuh untuk bersyukur kepada Allah. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, niscaya ya sejatinya dia itu bersyukur terhadap dirinya sendiri. Artinya kebaikan dari rasa syukur itu kembali kepada kita. Kenapa? Allah ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Allah nggak butuh dengan syukur kita. Karena sekiranya di dalam sebuah hadis qudsi, ya, manusia dan jin ini semua berkumpul dan mereka berada di atas ya hati dari makhluk yang paling baik, ya, maka itu tidak akan menambah sedikit pun sesuatu di sisi Allah, karena Allah sudah Maha Kaya. Demikian pula sekiranya semua manusia dan jin ini berkumpul dan mereka semua berada di atas hati yang paling jelek dari makhluknya, maka itu juga enggak akan mengurangi kemuliaan Allah, enggak akan mengurangi kekayaan Allah. Allah udah Maha Kaya, enggak perlu ditambahkan, enggak bisa dikurangi. Itulah apa kekayaan Allah. Artinya, apa yang kita lakukan untuk Allah tidak akan menambah sedikit pun sesuatu di sisi Allah. Enggak akan menambah. Lalu kenapa kita perlu beribadah, bersyukur, dan mendekat kepada Allah? Karena Allah Maha baik. Kalau kita mendekat kepada Allah, kita berbuat baik, maka Allah balas dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Allah gandakan. Itulah baiknya Allah. Ya. Karenanya ketika kita sholat, itu wujud syukur kita. Jadi ketika kita sholat, itu kita bersyukur kepada Allah. Ya, akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kenapa kita sholat? Kita sholat karena ini merupakan wujud permohonan diri kita atas pertolongan Allah dan bantuan Allah. Karena kita ini lemah, kita fakir, kita miskin, nggak punya apa-apa. Kita nggak punya kekuatan.
Kita nggak punya kekayaan. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak memiliki apapun. Semuanya milik Allah. Yang kita miliki saat ini adalah pemberian dari Allah yang harus kita syukuri. Dan kita di dalam kehidupan tidak akan lepas dari kesulitan-kesulitan. Dan tidak ada yang bisa menolong diri kita kecuali Allah. Makanya Nabi sudah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas kecil radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu mau minta, nak minta kepada Allah. Jika kamu mau mohon pertolongan kepada Allah. Jadi salat itu adalah permohonan kita atas pertolongan Allah. Siapa yang nggak butuh pertolongan Allah? Siapa yang nggak butuh bantuan Allah? Kita butuh pertolongan Allah agar kita bisa hidup di dunia ini dengan selamat. Kita butuh bantuan Allah agar kita bisa hidup di dunia ini dengan baik. Tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah, maka kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Karena kita makhluk yang lemah. Keberhasilan kita semuanya adalah dengan pertolongan Allah. Ya, ketika kita berhasil melakukan sesuatu, itu semua nggak lepas dari pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, karena itu ketika kita sholat, sejatinya kita memohon pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, karena tanpa pertolongan Allah, kita nggak akan bisa survive, nggak akan bisa selamat. Makanya sholat bukti wujud dari ya kebutuhan kita akan pertolongan Allah. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus sholat? Ya, karena sholat merupakan wujud kesadaran diri kita atas kebutuhan kita akan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, wujud permohonan ampunan. Kita minta maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Karena siapa sih di antara kita yang nggak berdosa? Siapa di antara kita yang nggak bersalah? Karena begitu banyak dosa kita, begitu banyak kita lalai dari Allah. Allah banyak memberi kepada kita, tapi kita banyak lalai, banyak tidak berterima kasih kepada Allah. Bahkan kita banyak durhaka kepada Allah. Kita banyak bermaksiat kepada Allah. Karenanya, apabila Allah tidak mengampuni kita, maka sesungguhnya kita akan menjadi makhluknya yang merugi. Karena tentunya kita akan rugi apabila Allah tidak sayang kepada kita, Allah tidak cinta kepada kita, Allah tidak memaafkan dan mengampuni kita. Memang kita tahu Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Allah maafkan dan ampuni kebanyakan dosa hamba-hambanya. Tapi Allah akan mencintai hamba-hambanya yang minta maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan hanya Allah akan berikan pengampunan, Allah menyayangi, mencintai orang-orang yang senang beristighfar, orang-orang yang inabah, orang-orang yang taubat kepada Allah. Allah mencintai mereka. Karena yang Allah ciptakan kita manusia itu tidak sempurna. Karena kesempurnaan adalah milik Allah. Dan ini merupakan bagian dari ketentuan Allah dan ujian. Allah ciptakan kita memiliki tabiat melakukan kesalahan. Karena kita makhluk yang kurang. Ya, memiliki kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala meskipun menciptakan kita makhluk dengan tabiat-tabiat yang banyak keburukannya, suka berdebat, kufur, tidak berterima kasih, ya banyak yang nggak mau bersyukur, dan seterusnya. Tapi manakala ya hamba-hambanya ini yang memiliki tabiat seperti ini, mendapatkan ilmu dari Rasulullah dan dari Kitabullah, kemudian mereka pun dengan ilmu tersebut menjadi sadar diri. Berusaha meninggalkan tabiat-tabiat buruknya. Tapi meskipun udah berusaha meninggalkan tabiat buruk, tetap kita akan jatuh kepada kesalahan. Itulah manusia. Makanya Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'.
Setiap anak keturunan Adam itu khata, artinya bolak-balik melakukan kesalahan, bolak-balik melakukan dosa. Gak ada satupun manusia yang tidak berdosa, semua berdosa. Tapi Allah memberikan pengampunan dan pemaafan sesuai dengan kehendak Allah. Allah berikan ampunan, maaf. Kecuali satu yang tidak akan Allah ampuni, syirik. Dosa syirik. Karena tidak ada satupun dosa yang paling besar, kezaliman yang paling dahsyat melebihi daripada syirik. Kenapa tidak? Nabi sendiri mengatakan syirik itu an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah memiliki padanan-padanan, sekutu-sekutu. Ya. Sementara Allah lah yang menciptakan kamu seorang diri. Allah yang menciptakan makhluknya sendirian. Tapi kenapa makhluknya itu malah menjadikan adanya sekutu-sekutu bagi Allah? Padahal tidak ada satupun yang sepadan dengan Allah. Itulah kezaliman yang paling besar. Dan itulah yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun selain itu, akan Allah ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Makanya Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu, Allah At-Tawwab. Allah Maha Penerima Taubat, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Tapi Allah akan lebih mencintai dan menyayangi hamba-hambanya yang mau kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, taubat kepada Allah, memohon ampunannya. Dan salat itu salah satu wujud permohonan ampunan maghfirah kepada Allah. Karena kita butuh ampunan Allah. Dalam keseharian kita memang diwajibkan salat 5 kali sehari. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ya, antara satu salat dengan salat yang berikutnya adalah kafarah. Itu terdapat penggugur dosa. Ya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita syariat salat. Dengan salat ini akhirnya kita mendapatkan penggugur dosa, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berbahagia ketika dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, karena itu tidak berlebihan ya apabila ada seorang penyair yang sampai mengatakan bahwasanya ya Rabbku, ya, anta tasturuni, engkau menutupi dosa-dosaku, ya. Rugma anni anid, meskipun aku ini ya suka durhaka, suka membangkang. Engkau menutupi dosa-dosaku, karena kalau kita perhatikan ya, dosa-dosa yang kita lakukan ini itu kebanyakan Allah tutupi. Tidak Allah tampakkan, dan manusia itu seringkali merasa malu apabila aibnya, dosa-dosanya, kekurangannya itu dilihat oleh manusia yang lainnya. Tapi manusia banyak yang gak malu ketika dosa itu disaksikan oleh Allah Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Gak malu kita. Tapi ketika disaksikan oleh orang lain, kita merasa malu. Dan itu Allah Maha baik. Allah tetap menutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita, kekurangan kita, Allah tutupi. Karena Allah As-Satir. Allah yang Maha menutupi dosa-dosa hambanya. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya Allah tutupi, Allah juga ampuni, Allah maafkan sebagian besar dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Itulah Allah yang Maha baik. Lantas kenapa kita tidak mewujudkan agar Allah mencintai kita, menyayangi kita, dan mengampuni dosa kita dengan cara kita salat? Karena salat itulah salah satu wujud permohonan akan ampunan maghfirah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang kelima, alasan yang kelima, ya, last but not least, ya. Ya. Kenapa kita harus salat? Adalah wujud permohonan kita sebagai hamba atas hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita.
Karena tidak ada yang bisa memenuhi hajat kita, kebutuhan kita, keinginan kita. Allah lah yang sanggup untuk memenuhinya. Gak ada satupun yang sanggup kecuali Allah. Dan salat itu merupakan wujud permohonan kita atas permohonan kita. Makanya di dalam salat kita banyak melantunkan doa-doa yang indah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam doa iftitah misalnya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Dan juga ketika kita lagi duduk di antara dua sujud misalnya, ya, kita memohon rahmat kepada Allah. Bahkan ketika kita sujud, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, memohon kepada Allah, karena itu adalah kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah di antara alasan, 5 alasan di antara alasan-alasan lainnya kenapa kita harus sholat. Kenapa kita sholat? Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menerangkan kepada anak kita tentang sholat, maka kita harus gambarkan sholat itu sesuatu yang begitu indah. Sholat itu sesuatu yang menyenangkan. Sholat itu adalah sesuatu yang membuat anak-anak kita itu bisa terpesona dengannya. Dan kuncinya adalah menumbuhkan mahabbatullah. Ya, menumbuhkan mahabbatullah. Kecintaan anak kepada Allah. Karena apabila kita tumbuhkan di dalam diri anak kita agar mereka mencintai Rabb-nya, mencintai Allah penciptanya, tentunya dengan cara ma'rifatullah, mengenalkan mereka dengan Allah. Dan sejatinya ya jamaah, ini suatu hal yang tidak sulit, suatu hal yang mudah dengan izin Allah. Asalkan kita punya ilmu dan kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Allah berikan kita kemudahan, insya Allah. Kenapa saya katakan mudah? Karena anak-anak kita ketika Allah ciptakan, kemudian dia terlahir di dunia ini, mereka berada di atas fitrah. Di atas fitrah. Dan fitrah itu adalah tabiat yang bersih, yang selamat. Yang berisi dengan iman, berisi dengan tauhid, Islam, ma'rifatullah. Sehingga Allah sudah membekali dengan kebaikan. Kebaikan yang istimewa. Sebagaimana kata Nabi, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrati." Tidaklah anak itu dia dilahirkan di muka bumi ini kecuali dia berada di atas fitrah. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan kullu mauludin mutahayyi'an lil islami. Semua anak yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, sudah memiliki kecenderungan kepada Islam. Tapi sekali lagi, yang berperan untuk memelihara, menjaga fitrah tersebut atau malah merusaknya adalah orang tua. Makanya kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi kedua bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya yang merusak anak-anaknya menjauh dari fitrah. Siapa perannya? Orang tua. Karenanya ya jamaah sekalian, orang tua itu punya peran yang besar di dalam kebaikan atau keburukan anak. Pengaruhnya sangat dahsyat di dalam keselamatan ataupun di dalam kehancuran atau kebinasaan anak. Nasallallahu salamal afiyah. Itu orang tua. Ya. Karena ya wajib bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan mematutkan diri kita agar kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak-anak kita, bukan yang sempurna. Gak mungkin kita bisa menjadi orang tua yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Jangan menuntut kesempurnaan. Tapi berusahalah menjadi orang tua yang terbaik. Orang tua yang bisa melakukan kesalahan. Sebagaimana manusia yang lainnya. Tapi ketika salah, dia mengajarkan adab Islam, etika Islam. Hal-hal yang Allah cintai, Allah sayangi. Ketika salah,
Dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, meminta maaf, memohon ampunan. Ya, dan dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi dan dia menyesal dengannya. Itulah orang tua yang paling baik, yang terbaik. Ya, at least untuk anak-anaknya. Nah, juga termasuk di dalam mengajarkan sholat, maka poin utama yang harus dibangun setelah mahabbatullah adalah qudwah hasanah, memberikan contoh. Karena anak itu terikat dengan apa yang mereka saksikan. Sebagaimana kata salah seorang ulama salaf, inna uyuna auladikum ma'qudatun bi'ainika. Ya, sesungguhnya pandangan mata anak-anakmu itu terikat kuat dengan dirimu. Ya, fal hasanu indahu ma fa'alta wal qabihu indahu ma tarakta. Yang baik bagi mereka apa yang kamu kerjakan, yang buruk bagi mereka apa yang kamu tinggalkan. Karena yang harus dengan memberikan contoh teladan. Sungguh naif orang tua menginginkan anaknya sholat 5 waktu, semangat melakukannya di awal waktu. Orang tuanya suka menunda-nunda, bermalas-malasan. Ya, menginginkan anaknya sholatnya sholat yang baik, sementara orang tuanya juga sholatnya nggak baik. Menginginkan anaknya supaya mereka sholatnya khusyuk, sementara orang tuanya nggak pernah khusyuk di dalam sholat. Karena itu makanya esensi dan substansi dari pendidikan adalah mendidik diri kita sendiri ketika kita mendidik anak kita. Memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita memperbaiki anak kita. Karena kita adalah contoh teladan bagi mereka. Di tengah berbagai macam kekurangan-kekurangan kita. Karena itulah kita harus terus mengupgrade, memperbaiki diri kita. Upgrade dengan ilmu. Dan terus kita memperbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Agar kita bisa menjadi orang tua yang terbaik bagi anak kita. Ya, bagi anak kita. Nah, jadi tunjukkan dengan uswah dan qudwah, dengan contoh. Ketika Anda ingin ya menumbuhkan agar mereka senang sholat. Nah, kemudian yang ketiga, lakukan pendekatan dengan ilmiah dan hikmah. Ya, ini penting. Lakukan dengan ilmiah dan hikmah. Yang menyentuh hati afektif sebelum menyentuh kognisi, sebelum menyentuh akal. Artinya ketika Anda hendak mengajarkan anak-anak Anda untuk sholat, maka sentuh dulu hatinya sebelum Anda memerintahkan dia dan memberikan alasan-alasan dan argumentasi. Dengan kasih sayang. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua itu salah satu wujud konkret dari kasih sayang Allah. Karena Allah telah membekali di dalam diri setiap orang tua yang namanya kasih sayang. Allah yang berikan itu. Dan kasih sayang ini semakin besar ketika kita sebagai orang tua dikaruniakan Allah. Anak. Sehingga kasih sayang kita kepada anak itu seringkali disebut dengan unconditional love. Cinta yang tidak mengenal pamrih, yang tidak bersyarat. Ya. Cinta yang tidak bersyarat. Makanya kita dapati orang tua kita. Ketika mencintai anaknya, itu unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat. Beda sama kebanyakan manusia-manusia dewasa. Ya. Jadi, mereka akan mencintai ketika ada syaratnya, ada pamrihnya. Kalau dia berbuat baik, kalau dia memperhatikan aku, kalau dia selalu ini dan itu untukku, maka aku akan menyayangi dia, mencintai dia. Ya. Tapi tidak dengan orang tua. Orang tua ketika dia menyayangi anaknya, mencintai anaknya, dan orang tua masih berada di atas fitrahnya ya, dan fitrahnya itu belum rusak, dia akan menyayangi anaknya bagaimanapun kondisinya. Betapapun buruk kondisinya, dia tetap akan ada rasa sayang di dalam dirinya. Ya, kita bisa belajar nih dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Anaknya kafir, ya, tidak mengimani Allah, tidak beriman kepada risalahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi sebagai seorang ayah, beliau tetap menyayangi anaknya. Menyayangi dengan mengharapkan kebaikan untuk anaknya, agar anaknya mau menerima risalah yang beliau sampaikan. Makanya, hingga di akhir hayat sang anak, Nabi Nuh tetap menunjukkan kasih sayangnya. Ya bunayya, wahai nak, irkab ma'ana. Ayo naik bersama kami, nak. Naiklah di atas perahu ini. Wala takun ma'al kafirin. Janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir. Itu wujud kasih sayang seorang ayah. Orang tua.
Ya. Dan ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai orang tua. Allah sudah tanamkan di dalam diri kita itu kecintaan kepada anak kita. Karena itu jangan kita rusak kecintaan kita kepada anak kita dengan tendensi-tendensi yang rusak, niat-niat yang gak baik, niat-niat yang hina untuk urusan-urusan duniawi. Kebanyakan orang tua rusak itu diantaranya karena tendensi-tendensi duniawi. Alih-alih dia lebih menjaga fitrahnya di dalam mencintai anaknya. Karena kecintaan kepada anak inilah yang akan mendorong dia untuk memelihara dan menjaga anaknya. Agar dia tetap bisa menunjukkan cintanya hingga di dunia, di darul khulud, di kampung abadi, yaitu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah karena itu makanya di dalam mendidik mereka sholat, harus dengan kasih sayang, afektif, afeksi. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan paksaan, bukan sekedar dengan ancaman. Tapi dengan kasih sayang. Karena ketika Anda berkata-kata, berbicara, memberikan nasihat, memberikan perintah kepada anak Anda, tulus dari hati, dengan ikhlas karena Allah, karena engkau mencintai anakmu, maka insya Allah itu akan memberikan manfaat, ya. Maka itu insya Allah akan memberikan manfaat. Karena al-kalamu idha kharaja minal qalbi, perkataan apabila itu keluar dari sanubari, maka akan mudah untuk merasuk ke dalam sanubari. Jadi, ya, tunjukkan kasih sayang. Nah, baru kemudian setelah itu kita stimulasi akalnya. Dengan ilmu yang sahih. Akal manusia itu terbatas. Yang menjadi cahaya bagi akal manusia adalah apa? Yang menjadi cahaya bagi akal manusia adalah wahyu, ya. Dari Al-Quran dan Sunnah, itulah yang akan menerangi. Nah, karena itu ketika kita hendak mengajarkan mereka sholat, kita ajak hiwar, diskusi-diskusi ringan. Karena sejatinya ya jamaah sekalian, orang yang mencintai sesuatu, maka dia senang pertama untuk bisa bertemu, berkomunikasi dengan yang dia cintai. Yang kedua, orang yang mencintai sesuatu, dia senang mendengarkan perkataan yang dia cintai. Maka hamba-hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah, kalau kita mendidik anak kita mencintai Allah, maka dia akan senang berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Dan Allah berikan sarananya agar kita bisa berbicara dengan Allah selama kita di dunia ini. Apa itu? Salat. Salat. Dan hamba yang mencintai Allah senang mendengarkan perkataan-perkataan Allah. Allah turunkan perkataannya, kalamnya, firmannya, Al-Quran. Makanya mereka yang mencintai Allah akan mencintai Al-Quran. Mereka yang mencintai Allah akan mencintai salat. Karena salat adalah sarana komunikasi hamba dengan Allah. Bahkan di dalam salat itulah seorang hamba itu, mereka sedang dekat dengan Allah. Bahkan ketika seorang hamba meletakkan anggota tubuhnya yang paling tinggi, yaitu kepala, sejajar dengan anggota tubuhnya yang paling rendah, yaitu kaki. Ketika dia bersujud, maka itu adalah kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Dan salat ini mengandung mukjizat, ya, mengandung hal-hal yang menakjubkan. Gak sedikit dari orang-orang kafir ketika mereka melihat salatnya kaum muslimin mempelajari, mereka takjub. Karena itulah esensi dari penghambaan, yaitu merendahkan diri, tadarru kepada Allah pencipta. Banyak di antara mereka beribadah, mereka cuma duduk, cuma membungkukkan tubuh, cuma bersimpuh, meletakkan lutut, kemudian menggenggam tangannya. Tapi tidak banyak di antara mereka itu yang sujud, merendahkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Dan itu adalah kondisi yang paling dekat dengan Allah. Makanya,
Di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ahadakum idha salla yunaji rabbahu. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian ketika dia salat, sejatinya dia bermunajat kepada Rabb-Nya. Hamba ketika berbicara kepada Allah disebutkan di dalam Al-Quran atau hadis itu dengan dua kata, ya, yaitu nada dan najah. Munada dan munajah. Munada itu artinya menyeru Allah dengan suara yang bisa didengar. Dengan suara seperti ini. Yunaja, ya, adalah berbicara kepada Allah dengan suara yang lirih, berbisik-bisik. Mana ini kira-kira menurut Anda yang menunjukkan kedekatan seseorang ketika dia berbicara dengan suara yang bisa didengar seperti saya saat ini? Ataukah ketika seseorang berbicara dengan berbisik-bisik? Tentunya kita akan sepakat yang paling dekat ketika seseorang berbicara berbisik-bisik. Itulah menunjukkan kedekatan. Nabi gambarkan, Inna ahadakum idha salla yunaji rabbahu. Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian ketika dia salat, dia berbisik-bisik kepada Rabb-Nya, penciptanya, karena dia sedang dekat dengan Allah. Karena itu nak, ya, Abi Umi salat karena Abi cinta sama Allah. Abi sayang sama Allah. Abi kepingin berbicara kepada Allah. Abi kepingin curhat dengan Allah. Dan Allah maha baik, nak. Allah berikan sarana, cara agar kita bisa bicara dengan Allah. Allah perintahkan syariat salat. Allah perintahkan syariat salat ini langsung kepada Nabi kita ketika Nabi kita di Sidratul Muntaha. Ketika di Isra Mi'raj, Nabi berada di langit ke-7. Allah perintahkan langsung tentang salat. Itu menunjukkan betapa istimewanya salat. Betapa istimewanya salat. Makanya ketika kita salat, nah kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Kamu nggak kepingin kamu bicara dengan Allah, bisik-bisik dengan Allah. Dan anak-anak ketika kita didik, ya jamaah sekalian, dengan konsep yang benar, ya dengan ilmiah, dengan hikmah, itu akan sesuai dengan fitrahnya dan akan lebih mudah diterima dengan fitrahnya. Dan itu akan menjadikan hatinya hati yang baik. Dan akan menjadikan akalnya akal yang lurus. Namun kita kebanyakan ketika melakukan pendekatan dengan anak kita, kita pengennya mencari shortcut, jalan-jalan pintas. Misalnya tentang perintah sholat, ayo sholat. Kamu kalau nggak sholat, kamu nanti dosa kamu. Padahal anak-anak kita belum sholat, belum berdosa. Itulah kebaikan Allah. Kenapa kita nggak tunjukkan tentang baiknya Allah? Yang pertama kali. Seharusnya kita tunjukkan dulu kenapa kita harus sholat sih. Kenapa kita perlu sholat? Ada sesuatu yang istimewa di dalam sholat. Kita harus tunjukkan itu. Ya. Nah, oleh karenanya di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sholat itu adalah penghubung yang paling kuat antara hamba dengan Allah, dengan Rabb-Nya. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ya, aku membagi salat. Dalam hal ini adalah suratul Fatihah yang merupakan rukun salat. Ya, itu menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Ya, Allah bagi menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'alah. Ya, dan bagi hambaku sesuai apa yang dia pinta. Fa idza qala al-abdu, apabila hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada pujian dan sanjungan kecuali hanyalah milik Allah, untuk Allah, Rabb semesta alam, pemelihara semesta alam, pencipta semesta alam, penguasa semesta alam, pemilik semesta alam, pengatur semesta alam. Maka Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, hamidani abdi. Hambaku menyanjungku, hambaku memujiku. Artinya ketika Anda mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu hadir, menyaksikan, dan Allah menjawab hamidani abdi.
hambaku menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah menjawab ucapan hamba ini. Ya, kata Allah Azza wa Jalla ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi. Hambaku memujiku. Hambaku memujiku dengan menyebut nama-namaku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ya, Allah yang merajai, menguasai hari pembalasan. Allah menjawab, qala majjadani abdi. Ya, majjadani abdi. Artinya, hambaku memuliakanku. Wa qala maratan, ya, fawwadha ilayya abdi. Ya, fawwadha ilayya abdi. Ya. Terkadang Allah menjawab dengan fawwadha ilayya abdi. Ya, hambaku memasrahkan urusannya kepadaku. Menyerahkan urusannya kepadaku. Wa idza qala al-'abdu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ya, ini ucapan yang istimewa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika kita membaca ini Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah, ya, antara aku dengan hambaku. Antara aku dengan hambaku. Anda misalnya, ya, kita ngambil pemahaman makna bahasa, ya. Kita ambil dari makna bahasa. Ketika Anda sedang bicara dengan orang, kemudian ada orang lain, ya, ikut-ikut campur. Anda mengatakan, ini adalah urusan aku dengan dia. Ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ada sesuatu antara aku dengan orang ini. Ya, yang ingin aku pisahkan dengan yang lainnya. Ini adalah urusan aku dengan orang itu gitu. Nah, ini kita ngomong dari makna bahasa. Makanya ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Ya, wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku, ya, apa yang dia minta. Apa yang dia minta. Kemudian apa yang kita pinta setelahnya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kemudian Allah mengatakan hadza li 'abdi. Inilah untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Allahu Akbar. Ya, jadi jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi inilah di antara keutamaan salat, ya, yang perlu untuk kita pahami bersama. Ya. Dan masih banyak sebenarnya dalil-dalil atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berkaitan dengan keutamaan salat. Bahkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang ditimpa oleh suatu problem, ketika ada kesulitan, apa yang beliau lakukan? Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Ya, dulu Nabi ketika ada sesuatu yang menyusahkan, ada sesuatu yang membuat beliau menjadi susah, ada kesulitan, apa yang beliau lakukan? Beliau salat. Karena beliau mempraktekkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong bagimu. Karena sesungguhnya itu suatu hal yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk. Makanya Nabi SAW itu menjadikan salatnya itu sebagai penyejuk hatinya. Qurratul ain. Ya. Nah, sebagaimana dalam hadis Nabi pernah mengatakan wa ju'ila qurratu aini fis salati. Dan dijadikanlah salat itu sebagai penyejuk hatiku.
Karena ya jangan heran, ketika Nabi SAW ya pada saat udah masuk waktu sholat, beliau perintahkan Bilal untuk qomat, bukan Nabi katakan, kum ya Bilal, ya, bangkit wahai Bilal, iqomahlah. Bukan. Tapi Nabi mengatakan, kum ya Bilal, fa'arihna bis-salah. Fa'arihna bis-salah. Gembirakanlah kami, senangkanlah kami dengan salat. Karena salat menjadi sesuatu yang disenangi. Salat menjadi sesuatu yang dicintai. Karena apabila salat itu menjadi sesuatu yang dicintai, disenangi, maka salat itu akan menjadi penyejuk hati, menjadi penyejuk mata. Dan itu diantara tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini, ya. Mungkin berikutnya ada pertanyaan, silakan, ya, yang masuk nanti insya Allah akan saya baca pertanyaan yang masuk. Coba saya lihat di kolom chat ya. Oh, ini sebenarnya sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan ya. Baik, ini pertanyaan sepertinya bukan tentang sholat ya. Alhamdulillah saat ini saudara kami sudah diterima di salah satu ma'had tahfidz. Perihal biayanya jika orang tuanya harus meminjam, kemudian menjual beberapa aset yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban bayar tersebut. Karena qadarullah orang tua calon santri yang bersangkutan baru 3 pekan ini bekerja lagi setelah dirumahkan selama COVID. Apakah hal ini tidak termasuk memberatkan diri sendiri? Kendala lainnya jika dididik sendiri orang tua memiliki keterbatasan dalam hal ilmu. Nah, apakah itu memberatkan diri sendiri atau tidak? Maka kembali kepada bagaimana kita melihat hal ini, mindset kita. Kalau kita menganggap bahwasanya pendidikan anak kita itu adalah suatu hal yang penting, suatu hal yang memang harus kita fasilitasi mereka dengan pendidikan yang baik, ya, pendidikan yang benar, bukan kita menyerahkan begitu saja ya, tapi memang benar-benar kita ingin mencarikan tempat pendidikan agar kita bisa bekerja sama dengan sekolah, dan kemudian anak kita pun juga mereka senang dengannya, ya, dan juga insya Allah itu semua adalah suatu hal yang bermanfaat. Maka menjual aset, menjual barang, atau yang semisalnya, itu adalah bagian dari tadhiyah, dari pengorbanan. Karena seseorang apabila dia menghendaki sesuatu harus berkorban. Orang tua juga harus banyak berkorban untuk anaknya, untuk kemaslahatan anaknya, kebaikan anaknya. Harus berkorban. Ya. Juga sebagaimana para ulama kita juga banyak berkorban untuk mencari ilmu. Dahulu kita seringkali ya dengarkan dahulu para ulama salaf, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dalam rangka untuk mencari satu buah hadis saja, satu buah hadis, mereka rela menjual rumahnya, mereka rela menjual kebunnya, mereka rela menjual peternakannya, mereka rela menjual mantelnya, mereka rela menjual barang-barangnya agar bisa mendapatkan satu buah hadis. Bayangkan satu buah hadis. Ya. Alhamdulillah kita berada di zaman di mana ya ilmu itu sudah banyak mudawwan, sudah banyak dihimpun oleh ulama-ulama kita dengan jerih payah mereka, dengan keringat mereka, dengan darah mereka. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan. Namun memang seringkali dengan berbagai macam kemudahan ini, itu seringkali kita lebih cenderung lalai dan meremehkan ilmu. Ya. Jadi kita kurang begitu menghargai ilmu. Sementara mereka begitu menghargai dan memuliakan ilmu. Karena kita tahu yang namanya ilmu itu butuh biaya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika memberikan nasihat ya tentang bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan ilmu. Ya akhi, lan tanalal ilma illa bisitta, wahai saudaraku, engkau enggak akan bisa memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya. Sa'umbika bita'wili, dan aku akan sampaikan kepadamu dengan penjelasannya. Yang pertama az-zaka, kecerdasan. Yang kedua hirsun, semangat. Yang ketiga ijtihad, kesungguhan. Yang keempat bulgha atau dirham, harta. Yang keempat ya irsyadul ustadz, ya bimbingan ustadz atau syekh. Yang kelima tulus zaman, waktu yang lama. Butuh harta, butuh modal. Dan sekarang ya
Wa nasallallahu salam al-afiyah. Itu tidak sedikit dari sebagian orang, ya, sebagian oknum, ya dari teman-teman kita. Kalau misalnya ada acara pelatihan-pelatihan, seminar-seminar tentang duniawi, mereka rela mengeluarkan uang ratusan ribu, bahkan berjuta-juta. Namun ketika ada acara daurah ilmiah, syar'iyah, dan lain sebagainya, yang memang di situ memang ada biayanya ya, untuk hal-hal yang sifat operasional dan yang semisalnya, dicibir. Ya, dikatakan, ilmu dijual, masa kok belajar kok bayar, harusnya gratis. Jadi pengennya gratisan semua. Kalau udah berkaitan dengan ilmu yang sebab seseorang itu mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, pengennya gratisan. Tapi ilmu yang sifatnya maslahat di dunia doang, ya, rela mengeluarkan uangnya banyak. Waliyadzubillah. Wa nas'alullah salam al-afiyah. Karena itu makanya nasihat saya ketika Anda ya menyekolahkan anak Anda, kemudian Anda harus menjual sejumlah barang-barang, itu bagian dari pengorbanan. Allah nggak akan sia-siakan itu semua. Itu semua tidak akan hilang dengan sia-sia. Nanti akan kembali insyaallah ta'ala dengan pahala dari Allah, dengan manfaat. Ya, anak kita belajar menjadi salah satu hufaz misalnya, menjadi penghafal Al-Quran, itu semua nggak lepas dari peran kita sebagai orang tua. Karena kita turut memfasilitasi hal tersebut. Ya, oleh karena itu makanya ketika kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk anak kita, jangan kita merasa terlalu perhitungan. Ya, tapi kalau misalnya sampai kita berhutang sana sini, menyusahkan diri kita sehingga kita kesulitan untuk mencari makan, kita kesulitan untuk memberikan nafkah dan yang semisalnya, maka ini tentunya suatu hal yang dikhawatirkan termasuk takalluf, terlalu membebani diri. Ya, kita tahu nih misalnya penghasilan kita dalam sebulan sekian. Kemudian malah kita carikan sekolah atau ma'had tahfidz yang mahal. Ya bagi kita mahal sekali. Ya, sampai kita utang sana utang sini. Sementara berhutang itu bukan suatu hal yang baik. Ya. Bukan suatu hal yang baik kecuali apabila antum ya sanggup untuk menggantinya. Ya. Nah, tapi kalau itu sampai kita kesulitan, malah kita menyekolahkan anak penuh dengan hutang, maka lebih baik kita cari di tempat lain. Ya. Yang sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Ustadz, saat anak belajar makan sendiri, banyak butiran makanan yang terjatuh. Saya khawatir mubazir kalau dibuang. Jadi bagaimana sebaiknya Ustadz? Ya kita ngajarin anak makan pelan-pelan. Kalau anak masih kecil, ya lumrah makanan itu jatuh. Suatu hal yang lumrah. Ya. Nah, tapi ini suatu hal yang perlu kita ajarkan. Maksudnya kita perlu mengajarkan kepada mereka tentang adab makan, tentang kemandirian di dalam makan. Artinya mereka jangan terus-terusan disuapi. Mereka perlu belajar. Itu proses. Ya, ini bagian dari life skill. Dan anak-anak ketika makan memang berantakan. Memang jatuh-jatuh ke sana kemari, ya. Nah, jadi selama kita berusaha untuk terus mendampingi, mengajarkan dan berusaha untuk mengurangi agar tidak banyak jatuh dan kotor, karena insya Allah dengan semakin bertambah usianya, dia kemampuannya akan berkembang. Jadi insya Allah akan tidak semakin banyak yang berjatuhan, ya. Nah, jika mengajarkan anak sholat kemudian dia malah asik main dan memanjat uminya ketika sholat, apakah hal yang seperti ini tidak mengapa, Ustaz? Kalau anaknya memang usianya masih usia kanak-kanak ya, 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun, ya, diajari sholat, ataupun misalnya dia ikut sholat, kemudian ketika kita sholat dia manjat kita, naikin kita, nggak apa-apa. Tidak mengapa. Nabi SAW itu mengajak Hasan dan Husain ketika ketika suatu hari dia bawa Hasan dan Husain. Ya, kemudian ketika beliau sujud, pernah beliau sujudnya panjang sekali. Sampai-sampai terbetik di dalam benak sahabat ada sesuatu dengan Rasulullah atau sedang turun wahyu. Sampai ada sejumlah sahabat itu akhirnya ngelihat. Ada apa? Jadi sujudnya ngelihat. Ternyata Hasan dan Husain sedang naikin Rasulullah, dijadiin kuda-kudaan.
Ya, selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya kami tadi mengira ada sesuatu dengan Anda atau sedang turun wahyu. Ya, kemudian Nabi mengatakan, tidak, itu semua tidak terjadi. Hanya saja kedua cucuku ini, kedua anakku ini ya, kedua cucuku ini Hasan dan Husain, dia menaikiku ketika aku sedang sujud. Dan aku tidak ingin ya menghentikan kesenangan mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa Nabi tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Ya. Jadi Nabi biarkan anak-anak itu, kedua cucu beliau itu naik di atas pundak beliau sampai puas, akhirnya turun sendiri. Jadi kalau kita sholat, anak kita manjat kita dan sebagainya, nggak apa-apa, kita sabar. Ya. Kalau misalnya dia melakukan hal yang berbahaya ketika manjat, boleh kita pegang, kita taruh, kita letakkan. Jadi tidak masalah. Ya. Jangan malah dimarahi, jangan diomelin. Kamu nggak lihat apa Umi lagi sholat, kamu ganggu banget kamu, jangan. Itu malah nanti menyebabkan dia merasa gara-gara sholat ini umiku marah. Dikhawatirkan demikian. Ya umiku marah gara-gara sholat, jadi disalahkan sholatnya. Jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan seperti itu. Nah, ini kemudian yang terakhir ya. Saya ingin memasukkan anak saya ke pesantren, salah satu pesantren yang saya temui, suami saya setuju karena sesuai budget yang kami miliki. Tapi saya kurang srek karena yang ngajar senior pondok di situ, karena yang ngajar senior pondok di situ, Ustaz. Mohon pencerahannya. Gimana maksudnya? Tapi saya kurang srek karena yang ngajar senior pondok di situ. Salah satu pesantren yang saya temui, suami saya setuju karena sesuai budget yang kami miliki, tapi saya kurang srek karena yang ngajar senior pondok di situ, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz. Emangnya kenapa dengan senior pondok di situ? Apakah ada sesuatu dengan senior tersebut? Jadi mohon maaf ya, saya kurang memahami maksud dari pertanyaan. Sementara ya, fahmu su'al nisful jawab. Ya, memahami pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Oh, karena pengajarnya adalah kakak kelas. Terus kenapa emangnya dengan kakak kelasnya? Ya, kalau misalnya kakak kelasnya itu dia tahu adabnya nggak baik, akhlaknya kurang baik, orangnya begini dan begitu, Anda tahu aibnya, maka sebagai muslim, dahulukan berhusnudzon. Ya, jangan malas suudzon, bisa jadi dia berubah. Ataupun taruhlah seandainya kita merasa nggak srek, karena ada ya yang kita kenal kurang baik, pertanyaannya adalah apakah semua ya guru-guru yang di sana itu semuanya sama semua, sama-sama nggak baiknya, kan enggak. Ya. Jadi dalam hal ini adalah ya kita coba bermusyawarah dengan suami, coba kita berbicara baik-baik, kita utarakan keberatan-keberatan kita, karena kita perlu untuk bermusyawarah untuk kebaikan bagi keluarga, apalagi untuk anak kita. Jangan sampai mungkin dia gara-gara ada ego atau ada masalah pribadi atau yang semisalnya itu malah menjadikan anak kita korban darinya. Ya. Jadi suatu hal yang boleh-boleh saja kita merasa nggak serak, itu manusiawi karena kita tahu misalnya ada hal-hal yang kurang baik dari seseorang. Tapi jangan dijadikan itu sebagai satu-satunya standar kita, pijakan kita di dalam mengambil keputusan. Jadi kita perlu melihat dari sisi-sisi dan aspek-aspek yang lain, ya. Karena ini juga pertanyaannya global ya. Hanya gara-gara ada senior doang atau memang karena dia tahu seniornya itu ada sesuatu, ya. Nah, oleh karena itu makanya coba dimusyawarahkan baik-baik dalam hal ini. Nah, ya mungkin ini ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tentunya yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.